warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini materi yang Bapak ajarkan kepada kalian yaitu tentang sifat husnuzon. Nah, ini ada PowerPoint yang akan Bapak berikan. Mari sama-sama diperhatikan. Nah, ini tentang husnuzon. Ya, husnuzon ini ada pengertian terbagi dua, bahasa dan istilah. Nah, kemudian husnuzon kepada siapa saja kita? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga kepada sesama manusia. Nah, ini dia. Baik, kita lihat dari segi pengertian husnuzon. Husnuzon berasal dari bahasa Arab yang artinya berprasangka baik atau positive thinking. Berkenaan dengan husnuzon ini, perhatikan hadis qudsi. Ini hadis qudsi yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah subhanahu ana 'inda shanni 'abdi bi wa ana ma'hu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in iqtaraba ilayya shibra iqtarabat ilayhi zira'a wa in atan yamshi ataituhu harwalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku, kata Allah, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku ingat kepadanya dalam diriku. Jika ia ingat kepadaku dalam kelompok orang banyak, maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik daripadanya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Nah, contoh perilaku husnuzon. Jadi dalam hadis tadi ini Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka kita kepada Allah. Contohnya, kita berdoa kepada Allah dalam sholat kita. Kadang terbesit di benak pikiran kita, mana mungkin doaku dikabulkan Allah. Ini kan sudah seujung kita kepada Allah. Jadi ketika prasangka ini kita berikan kepada Allah, ini dijawab Allah. Aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hamba-Ku. Kalau hamba-Ku berprasangka baik kepadaku, Allah juga berprasangka baik kepada kita. Husnuzon, ini contoh pelaku husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya? Bersyukur Allah. Nah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Kemudian cara husnuzon yang kedua, sabar. Ditimpa musibah, sabar. Mungkin Allah lebih sayang kepada kita. Di balik musibah yang Allah berikan itu akan ada bahagia yang disembunyikan Allah kepada kita. Ini dia. Makanya ketika kita ditimpa musibah, sabar. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Percaya diri, pede awak. Nah, kemudian gigih. Nah, jangan pede aja tapi tak ada kegigihannya. Percaya diri aja deh, tapi untuk mencari ke depannya itu nggak gigih. Nah, yang ketiga, husnuzon kepada semua manusia. Bagaimana? Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan tetangga, saling menghormati lah. Bagaimana tetangga? Berbuat baik pada tetangga, kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, ini contoh perilaku husnuzon. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kamu kepadaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Aku ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Yang kedua, boleh jadi kamu benci sesuatu dari amal baik bagimu. Nah, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang amat buruk bagimu. Allah mengatur sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah. Terkadang yang kita benci itu padahal baik bagi kita. Dan boleh jadi apa yang kita sukai sesuatu itu buruk bagi kita. Nah, ini dia. Kemudian sabar tadi, ini sabar menurut bahasa. Tahan menghadapi cobaan. Tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, tidak cepat patah hati. Apalagi kalian ini kan, kalian harus cinta, patah hati, udah bunuh diri. Tabah, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Ini dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Kemudian sabar tidak identik dengan ketidakberdayaan. Sabar juga bukan merupakan kejemuran atau statis, hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sabar adalah kemampuan mengendalikan diri untuk tidak mengambil tindakan sebelum tepat saat. Itu dia. Husnuzon kepada diri sendiri, percaya diri, termasuk sikap dan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Seorang yang percaya diri tentu akan yakin terhadap kemampuan dirinya, sehingga ia berani mengeluarkan pendapat dan melakukan suatu tindakan. Sikap optimis terhadap rahmat dan pertolongan Allah akan membawa pada sikap percaya diri. Tentunya percaya diri dalam menjalankan segala yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian husnuzon kepada diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ini artinya gigih. Kalau bermalas-malasan aja Allah itu kan maha pemberi rezeki. Kerja pun aku gini-gini aja hidupku. Udah diatur Allah rezekinya itu tidak. Itu sama aja berpangku tangan kita. Gigih kita kalau bisa. Contoh perilaku husnuzon. Husnuzon kepada sesama manusia. Nah, ini yang ketiga nih. Kemudian apa lagi? Dalam hidup bertetangga, bagaimana menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga, membiasakan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap muslim dan muslimah hendaknya membiasakan diri berkata husnuzon baik terhadap Allah, diri sendiri maupun terhadap manusia. Nah, ini tugas kalian, kerjakan di double folio yang dibagikan kemarin pas ujian. Berikan contoh akhlakul karimah terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana wujud berakhlakul karimah pada lingkungan, bagaimana pengertian sikap diri optimis. Tuliskan ayat lengkap dengan terjemahnya. Ini ayat ini. Sebutkan 5 faedah husnuzon, jelaskan cara bersikap terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Silakan kalian kerjakan di double folio ya. Baik, demikian pelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.